Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas CTS komputasi awan kami dengan judul Deteksi Ujaran Kebencian Cyberbullying pada Komentar Media Sosial menggunakan AWS S3 dan juga SageMaker. Dengan saya sendiri Muhammad Tekal Pasha Abdillah dengan Akil 52. Saya Muhammad Novel Zaman dengan NPM Mahir 084. Saya kedua saya dengan MB Maker 020. Baik, perkembangan media sosial memudahkan komunikasi, tetapi juga memunculkan cyberbullying yang berdampak pada psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengidentifikasi konten tersebut. Dalam penelitian ini digunakan cloud computing AWS untuk mengelola data secara efisien melalui analisis sentimen. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, mengumpulkan dan mempersiapkan dataset, menerapkan analisis sentimen, mengimplementasikan cloud computing, dan mengidentifikasi hasil dan pola sentimen. Di sini ada 4 alur, ada data collecting, data storage, data processing, dan yang terakhir data assessing. Di sini kami menggunakan dataset sentimen cyberbullying yang terdiri dari 500 tag dari media sosial yang didominasi oleh kata-kata negatif dan ujaran kasar yang mengarah pada cyberbullying. Meskipun terdapat beberapa kata yang netral dan positif, jumlahnya lebih sedikit. Lalu ada data collecting yang merupakan tahap awal dalam analisis sentimen. Kita mengambil data dari media sosial Twitter. Proses pengambilan dilakukan melalui scraping dengan 5 kata kunci yang umumnya digunakan untuk ujaran kebencian. Dari proses ini diperoleh 500 tweet. Data yang digunakan tidak terstruktur, memiliki panjang kalimat yang beragam, serta banyak mengandung bahasa yang informal. Next. Saja sebelum processing dilakukan, load dataset sentimen terlebih dahulu dan menampilkannya. Next. Dilanjutkan dengan pengecekan null. Ternyata tidak ada null, tetapi dataset ini terdapat data yang hanya terdapat satu kata yang akan dianggap sebagai null karena tidak ada konteksnya. Dan jumlahnya ada 188. Next. Selanjutnya yaitu dilakukan cleaning, membuat semua data menjadi lowercase, menghapus simbol dan tanda baca untuk mempermudah proses selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu cleaning untuk data-data yang hanya beri satu kata. Jadi tadi yang teridentifikasi sebagai null akan dihapus sebanyak 188 dan tersisa 312 data yang clean. Next. Dilanjutkan dengan labeling. Di sini memisah antara data yang menentukan cyberbullying dan data yang netral non-cyberbullying. Terdapat 215 data yang merupakan cyberbullying dan 97 yang merupakan non-cyberbullying. Next. Selanjutnya yaitu membuat bucket di sini kami menggunakan AWS S3 service-nya yaitu untuk menyimpan atau menggunakan storage-nya dengan nama yaitu 2408 atau NIM kemudian topik sentimen cyberbullying dan juga stripe bucket. Next. Kemudian di sini bukti bahwa bucketnya telah berhasil dibuat dengan ada di pada halaman utama bucket. Next. Kemudian versioning di sini memungkinkan bucket menyimpan banyak versi dari satu objek yang sama sehingga setiap unggahan file ulang tidak akan menghapus versi sebelumnya. Next. Kemudian membuat folder raw dan juga proses. Jadi fungsinya untuk folder raw yaitu menyimpan dataset sebelum praproses, kemudian proses digunakan untuk menyimpan file setelah proses. Next. Kemudian folder telah bisa dimuat proses dengan bukti munculnya folder proses dan raw pada tabel di sentimen cyberbullying paket. Next. Kemudian ini adalah bukti CSV raw yang berhasil di-upload di raw dan juga diproses. Next. Kemudian kami membuat domain SageMaker. Kami memilih SageMaker AI karena proses aktivasi SageMaker Studio Lab memerlukan persetujuan akun yang memakan waktu yang lama. Sementara EC2 membutuhkan konfigurasi manual yang merepotkan. Sehingga kami langsung mendapatkan Jupyter Lab dengan menggunakan SageMaker AI. Next. Kemudian kami memilih juga policies di mana ini dibutuhkan ketika kita membuat domain di mana banyak, banyak akses dari IAM user itu yang dibatasi. Oleh karena itu kita menggunakan policies seperti Amazon S3 Full Access, Amazon SageMaker Full Access dan juga IAM Full Access untuk memudahkan proses pembuatan domain. Next. Kemudian membuat role di sini dengan nama SageMaker Execution Role tugas ETS memberikan izin kepada layanan AWS SageMaker untuk mengakses bucket S3 tempat data sentimen disimpan. Next. Kemudian di sini adalah domain sebelum di submit yaitu ada domain name, ada IAM user dan juga ada configuration role step segala macam. Next. Kemudian di sini adalah proses di mana domain menunggu untuk dibuat. Jadi kita menunggu sekitar 10 menit, 15 menit. Kemudian next dari 5 menit. dari status pending berubah jadi status ready dan juga in service. Next.
Kemudian next masuk ke file Jupyter dengan masuk ke users yang telah dibuat, kemudian Open Studio, buka Jupyter, next. Membuat run space dengan nama compound dan menunggunya hingga running. Next. Oke, jadi di sini sudah di dalam SageMaker Jupyter. Yang pertama yaitu mengimport semua library yang dibutuhkan. Next. Dilanjutkan dengan mengambil data yang tadi sudah diupload di bucket S3 IAM AWS menggunakan library Boto3. Next. Di sini terlihat ada proporsi distribusi label. Terlihat buat 312-nya, diantaranya yaitu 215 merupakan cyberbully dan 97 merupakan non-cyberbully. Next. Di sini terlihat word cloud yang memvisualisasikan kata-kata yang paling sering muncul dalam dataset. Jadi ini memperkuat bahwa kalimat kata kunci tersebut memang menjadi inti dari konten cyberbullying dalam dataset ini. Next. Selanjutnya yaitu frekuensi kata kunci per label. Grafik ini menunjukkan frekuensi kemunculan kalimat kata kunci pada masing-masing label. Yang merah yaitu menunjukkan cyberbullying, sedangkan yang hijau menunjukkan non-cyberbullying. Next. Selanjutnya yaitu membuat variabel X dan Y dan membagi dataset menjadi data training 80% dan testing 20% menggunakan stratified split agar proporsi label tetap seimbang di kedua set. Kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF vectorizer. Next. Selanjutnya yaitu model naive Bayes terlihat mencapai akurasi 90,5% dengan performa sangat baik pada kelas cyberbully dengan presisi 88. Sedangkan pada kelas non-cyberbully terdapat 6 data yang salah diprediksi sebagai cyberbully, sehingga recall-nya hanya 70%. Secara keseluruhan, model ini sudah cukup bagus, terutama untuk mendeteksi konten cyberbullying. Next. Selanjutnya yaitu model regresi logistik mencapai akurasi 93,7. Dengan seluruh 43 data cyberbully berhasil diprediksi dengan benar, recall 100%, dan hanya 4 data non-cyberbully yang salah. Peningkatan ini terlihat pada kelas non-cyberbully dengan recall naik 70% menjadi 80%, menunjukkan bahwa logistik regression lebih mampu memahami konteks kalimat yang mengandung kata kunci namun bukan cyberbullying. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan antara naive Bayes dan logistik regression. Di sini terlihat akurasi dari naive Bayes yaitu 0,90, sedangkan logistik regression yaitu 0,93. Berdasarkan perbandingan kedua model, logistik regression unggul di atas naive Bayes. Jadi, logistik regression terbukti lebih optimal untuk dataset ini karena lebih baik dalam menangani konteks kalimat yang ambigu, sehingga model yang direkomendasikan untuk klasifikasi sentimen cyberbullying pada pipeline ini. Next. Kesimpulan proyek ini membangun pipeline analisis sentimen cyberbullying berbasis AWS menggunakan 500 data yang disimpan di S3. Setelah dipreprocessing di SageMaker, diperoleh 312 data bersih yang dilabeli menjadi cyberbullying sebesar 68,9% dan non-cyberbullying sebesar 31,1%. Model terbaik adalah logistic regression dengan akurasi 93,65%, lebih tinggi dibandingkan naive Bayes sebesar 90,48%. Dan berikut adalah video demo program, bisa dilihat di YouTube. Dan di sini adalah link GitHub yang akan kita sertakan. Dan ini adalah tabel pembagian dari tugas kita. Dan terima kasih, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice.